Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sadar bahwa bekerja keras memang penting untuk meraih sebuah tujuan yang kita cari. Akan tetapi, ada kalanya kita tidak sadar bahwa kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita memaksa diri kita untuk melakukan aktivitas harian tanpa meluangkan waktu untuk istirahat. Apa yang dirimu lakukan ketika ada racun dalam dirimu? Dirimu akan menghapusnya pastinya. Tetapi, tidak semudah menekan tombol delete dan mengeluarkannya. Terutama jika racun itu disamarkan sebagai sebuah kebiasaan buruk atau persepsi diri yang tidak sehat. Pikiran kita begitu mudah diabaikan dan terbuang begitu saja. Tetapi, dengan latihan yang cukup, perasaan buruk dalam diri kita dapat dipertanyakan dan dikelola dengan baik setiap kali kita tidak begitu baik terhadap diri sendiri. Berikut ini, ada 6 tanda bahwa kamu mungkin terlalu keras pada dirimu sendiri. Yang pertama, menyalahkan dirimu sendiri untuk hal-hal di luar kendalimu. Hal yang baik memang untuk mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang dirimu buat, karena itulah caramu untuk menjadi lebih baik dalam melakukan sesuatu. Tetapi, ketika dirimu terlalu keras pada dirimu sendiri, akan sangat mudah melupakan bahwa dirimu juga manusia. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana atau apa yang kamu harapkan, dirimu mulai menyalahkan dirimu sendiri, meskipun dirimu sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Terkadang, menunggu badai adalah satu-satunya pilihan yang harus kita miliki. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, terimalah apa yang tidak bisa kamu ubah dan fokuslah pada hal-hal yang dirimu bisa lakukan untuk membuat situasi ini makin membaik. Ingatlah bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Kalau memang terjadi sebuah kesalahan karena kesalahan itu terjadi di luar kontrol kita, maka jangan larut dalam rasa bersalah berkepanjangan. Karena mau bilang apa lagi, itu bukan salahmu. Yang kedua, kamu terlalu fokus pada hal-hal yang belum kamu capai. Sangat bagus memang untuk menjadi seorang yang ambisius dan aktif bekerja untuk mencapai tujuanmu. Tetapi, jika dirimu mulai membandingkan dirimu sendiri dengan kesuksesan orang lain, maka dirimu mungkin mulai melupakan kemajuan yang dirimu telah buat. Kamu terlalu fokus pada pencapaian orang lain, sehingga lupa bahwa kamu sudah berjalan sampai sejauh ini. Tidak bisa kita samakan tiap-tiap pencapaian orang, karena kita tidak mulai pada titik yang sama. Ada orang yang memulai pada kondisi keluarga yang sudah mapan dari lahir, dan ada juga orang yang memulai dalam kondisi keluarganya yang biasa-biasa saja. Semua bunga di muka bumi ini tidak mekar secara bersamaan. Daripada kamu merasa tidak cukup berhasil, belajarlah untuk menghargai perjalananmu sendiri. Semua orang tumbuh dengan kecepatan yang berbeda. Dan hanya karena dirimu berada di tempat yang tidak kamu inginkan, tidak berarti dirimu tidak akan pernah sampai pada titik yang kamu harapkan. Pada akhirnya, dirimu akan tetap terus berjalan. Lakukan yang terbaik dan berusahalah berlahan untuk mendaki gunung yang ingin kamu daki. Ingat, tidak ada yang namanya sukses dalam waktu semalam. Memiliki ambisi dalam hidup itu penting, tapi untuk berjalan lebih lanjut dan lebih jauh ke depan, kamu harus enjoy dan lebih bersyukur. Tertantang boleh, tapi jangan sampai terintimidasi dengan pencapaian orang. Berhentilah untuk iri dengan kesuksesan orang. Ucapkanlah alhamdulillah ketika kamu melihat orang mencapai apa yang belum kamu capai. Setelah itu, bekerjalah dengan rasa syukur dan lanjutkan perjuanganmu agar kamu bisa seperti mereka. Yang ketiga, sangat sulit bagimu untuk menerima pujian orang lain. Ketika dirimu terlalu keras pada dirimu sendiri, dirimu akan jatuh ke dalam siklus self-talk negatif. Akibatnya, ketika seseorang memberikan pujian yang tulus pada dirimu, dirimu melihat bahwa itu hanya sebuah kebohongan dan drama. Bukan karena mereka tidak bersungguh-sungguh, tetapi karena Anda terlalu mengkritik dirimu sendiri. Kamu merasa dirimu belum mencapai di tahap yang kamu inginkan, dan mungkin masih sangat jauh. Sehingga ketika kamu menerima pujian orang lain, kamu merasa bahwa mereka cuma ingin memuji atau mencari muka. Padahal
Mungkin itu sebuah pujian yang tulus terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Berikan harga dirimu dorongan dengan mengelilingi dirimu dengan orang-orang terkasih yang selalu melihat versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika dirimu menghabiskan waktu bersama orang-orang yang selalu mengingatkan dirimu untuk mempraktekkan citra diri, dirimu akan belajar bagaimana menjadi orang yang lebih bisa menerima keadaan dan kekuranganmu. Yang keempat, tanda bahwa kamu terlalu keras pada dirimu sendiri adalah menolak ide-ide sendiri. Kita mungkin tidak semua akan menjadi ilmuwan yang hebat atau seniman yang berbakat. Tetapi kita semua mampu untuk menjadi kreatif. Akan tetapi, jika dirimu terlalu cepat membenamkan ide-idemu sendiri sebelum membaginya dengan orang lain, dirimu itu mungkin terlalu keras pada diri sendiri. Daripada dengan cepat menempelkan penilaian terhadap suatu gagasan, biarkanlah gagasan itu berkembang menjadi tindakan terlebih dahulu sebelum kamu melepaskannya. Kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu mencobanya dulu. Sadarilah bahwa dirimu sendiri memiliki potensi untuk melakukan apapun jika dirimu memutuskan untuk melakukannya. Seringkali kita takut mengimplementasikan ide karena takut gagal, tapi ide adalah batu loncatan menuju sebuah pencapaian besar. Jadi, jangan merasa bahwa idemu itu sebagai sebuah hal yang memalukan. Karena bila Anda merasakan itu, mungkin Anda terlalu keras pada diri sendiri, sampai-sampai Anda merasa bahwa ide itu tidak cukup baik untuk disampaikan. Yang kelima, Anda terlalu memikirkan kesalahan yang telah dibuat. Ketika kita terlalu fokus pada kesalahan apa yang kita lakukan, diri kita akan terjebak pada masa lalu, dan itu yang akan menghambat kita untuk terus bergerak maju. Alih-alih menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang kita buat, renungkanlah kesalahan itu, sehingga dirimu dapat menggunakan sebagai momen untuk belajar dari kesalahan tersebut. Tidak mungkin menjalani hidup tanpa gagal, salah, terluka, dan menyakiti orang lain. Bahkan jika itu pun disengaja. Ini adalah hal yang baik untuk peduli tentang bagaimana tindakanmu mempengaruhi orang lain. Tetapi itu adalah hal yang sama sekali berbeda ketika dirimu membiarkan rasa bersalah menguasaimu. Yang keenam, tanda bahwa dirimu terlalu keras pada diri sendiri adalah kamu jarang memberikan waktu untuk istirahat. Terlalu menekan diri sendiri akan membuat kita menjadi tidak produktif. Bahkan bisa membuatmu akan tambah lebih buruk. Ketika dirimu merasa bahwa dirimu sudah menjadi buruk, maka dirimu akan melakukan sesuatu yang buruk juga. Terkadang, ada baiknya untuk tidak mengambil langkah dulu, agar kita fokus pada gambaran besar. Dan ingatlah untuk bersenang-senang sekali-kali. Jika dirimu hanya menjalani hidupmu untuk terus mengejar impianmu, dirimu akan kehilangan untuk menghabiskan waktu terhadap orang-orang yang dicintai dan membuat kenangan yang dirimu lihat kembali ketika dirimu bertambah tua. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tidak harusnya Anda memperlakukan diri Anda seperti itu. Mencintai diri sendiri dan selalu menghargai perjuangan itu perlu untuk dilakukan. Jangan menyamakan diri kita dengan orang lain, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kesuksesan seseorang memiliki kecepatan masing-masing. Jadi, nikmati perjalanan dan prosesnya. Umar bin Khattab mengatakan, jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tidak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan untuk bersamamu, maka kau tidak akan bisa lari darinya. Jangan jadikan kekhawatiranmu sebagai alasan untuk menyiksa dirimu sendiri. Coba tenangkan diri, karena Tuhan sudah menjamin segala sesuatu di muka bumi ini. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu memaksa diri terlalu keras. Berusahalah, tapi jangan lupa untuk istirahat. Berdoalah, lalu serahkan semuanya pada Tuhan, agar tenang kamu dapatkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.